Saya ke Bali waktu yang lalu. Berapa yang bersertifikat? Aduh, sedih sekali. Makanya kerjaan saya, Rip, sama Jerry, saya berusaha di LPJK ini, Tuhan kasih waktu yang indah, saya manfaatkan datang ke daerah. Bukan menghabiskan anggaran, enggak. Saya menggunakan anggaran bersama LPJK dengan efektif. Ini uang negara. Yeah. Saya ajak masyarakat untuk kolaborasi dana. Ini bagian paling penting. Siap, Prof. Prof Manlian, kami percayakan dan akan memilih Anda dalam kondisi perawan. Dan kami harap nanti lulus juga perawan. Ngerti nggak? Ya. IKN nggak gampang loh terhadap bahan konstruksi. Ya, kita kurang batu di sana. Boleh China hebat di negaranya, tapi ada nggak China yang di perbatasan negaranya? Ya. Itu pertanyaan. Jadi hebatnya suatu negara bukan hanya membangun ke dalam, tapi berdampak keluar. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Oke. Bersama saya Jerry masih. Dan saya Arif. Bang Arif. Kita samaan hitam-hitam ini. Hitam-hitam. Tapi kan gara-gara bergabung berita kemarin kan? Bukan kan? Iya, kita agak melipir, nggak usah ngomongin politik dulu nih. Setuju. Meskipun nanti agak merepet-merepet juga nggak apa-apa. Mau nggak mau kita tarik-tarikin ya. Aduh, karena kita majalah hukum dan politik ya kan, Hukum Bang dan Jer. politik. Aduh. Walaupun lari dari politik, tetap politik kita tarik-tarik ya Bang ya. Pokoknya gimana caranya ngomong pembangunan tapi ada politiknya. Di edisi kali ini kita mau ngomongin soal pembangunan. Pembangunan. Wah, ini hal baru nih Bang. Hal baru. Ya, di podcast Keadilan TV buat edukasi makin luas pada teman-teman menonton Keadilan TV. Betul. Jadi kemarin tuh sebelum kita memperkenalkan ya. Kemarin itu ini Bang Jer, ada orang yang menganggap bahwa pembangunan itu bisa jadi sandraan politik. Ini kita mulai tarik ke politik nih. Iya. Kan, IKN mau dilanjutkan nggak? Iya. Kalau nggak dilanjutkan nanti mangkrak loh kayak Hambalang. Iya. Nanti Pak Jokowi gini-gini loh. Iya. Tapi kita nggak pengen ngomongin itu. Jadi nggak barang itu, istilahnya kayak gitu Bang. Gitu lah. Oke, langsung saja Bang Jar, perkenalkan. Kita perkenalkan, sudah hadir di studio kita Keadilan TV perdana bersama Profesor Dr. Manlian A. Simanjuntak, ST, MT, Demin, IPU, ASEAN Eng. Selamat datang Prof. Halo Jer. Iya. Selamat datang perdana di Keadilan TV. Yuk, Sehat Prof? Sehat. Biar lebih akrab, Iya. kita panggil Prof Manlian lah ya. Prof Manlian aja. Prof Manlian ya. Iya. Prof panjang banget Prof. Itu tadi keren. Aduh. Itu tugas. Oh, tugas. Amanah. Amanah. Oh. Dan Prof Manlian ini selain kita perkenalkan Prof, beliau adalah pengurus bidang 5 LPJK ya Prof, Iya, dari betul. Kementerian PUPR. Iya. Dan Prof Manlian juga tercatat sebagai pengurus yayasan ya Prof di Universitas 17 Agustus dan guru besar di sana. Oh, Bener Prof? Lengkap juga datanya. Inilah kelebihan keadilan. Iya. Jadi saya di UTA 45 Jakarta, tapi juga melayani beberapa universitas lain. Sesuai dengan kepakaran saya di bidang manajemen proyek. Gitu aja. Berarti selain di Universitas 17 Agustus 1945, Iya. beberapa tempat di mana aja Prof? Ya tergantung mana yang mau manggil kita kan. Amanah tadi. Iya, amanah tadi. Iya. Ini menarik nih Prof. Kita mulai sederhana dulu. LPJK, bidang 5 LPJK di Kementerian PUPR. Itu konkretnya tugasnya, amanahnya apa sih Prof? Tunggu sebelum sebelum kalian tanya, sudah tahu belum LPJK? Ini makanya nih, singkatannya nih kan. Tahu nggak? Iya kan. Takutnya laki-laki apa gitu. Laporan pertanggungjawaban apa ya kan? Siap. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Lembaga Pengembangan Jasa. Lembaga ini dulu ada di masyarakat. Iya. Punya masyarakat, ya, bukan punya pemerintah. Sejak ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kemudian lembaga ini ditarik menjadi instrumen pemerintah. Di tahun 2020 kami dilantik sampai tahun ini berakhir Desember 2024. Berarti itu di bawah menteri langsung, Bro. Kami langsung di bawah menteri, bertugas langsung ke Menteri PUPR. Namun secara administratif negara kami dicatatkan dalam Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, tapi tetap tanggung jawabnya ke Pak Menteri. Dirjen Bina Konstruksi. Ya, tapi lembaga ini lembaga independen ya untuk pengembangan jasa dan usaha konstruksi gitu. Terus tugasnya ngapain, Prof? Nah, jadi gini, kalau proyek konstruksi pembangunan nih, tadi ngomong
Arif ngomong IKN kan. Iya, iya. Jadi sebenarnya ada terkait dua hal penting. Siap. Yaitu orangnya kompeten, Iya. biasa, dan badan usahanya profesional. Hmm. Iya dong, kita tahu konsultan, kontraktor yang melakukan pembangunan di Indonesia ada orangnya kan, Iya. Oke. ada organisasinya kan. Oke. Nah itu harus oke. Oh. Nah itu tugas kami Oh, itu fokusnya mempersiapkan itu. Oh. Tapi bersama teman-teman Kementerian PUPR kita juga memastikan ketersediaan bahan, ketersediaan alat, ya kan. Lalu kesiapan masyarakat. Jadi pembangunan bisa berjalan dengan baik. Percuma dong, ada orang yang oke, kompeten, badan usahanya juga profesional, bahannya nggak ada. Gitu ya. Betul, iya, iya. Dan itu kita alami di IKN. Iya. IKN nggak gampang loh terhadap bahan konstruksi. Hmm. Ya, kita kurang batu di sana. Kurang batu, Bro. Kurang. Kalau mau bisnis di sana, bisnis batu. Iya. Ada satu lagi bisnisnya. Bisnis mengantar bahan konstruksi ke sana lewat laut. Pengadaan kan tidak mudah juga lewat darat. Ya. Ekspedisinya mungkin ya. Betul, melalui laut. Nah, Jadi ini sekarang- info nih teman-teman nih. Jadi kita melalui laut dan melalui darat. Baik. Sehingga Iya, iya. semuanya dikombinasikan cepat tepat waktu. Iya, iya, iya. Nah, tapi tidak mudah sih karena IKN itu kan sebenarnya ada 9 area tuh. Ya. Yang sekarang kita fokus di bagian KPIP namanya, Kawasan Pusat Inti Pemerintahan. Kawasan pusat inti pemerintahan. Itu nanti istana itu, Prof ya. Istana dan para menteri ya, dewan ada di sana diharapkan. Nah, siap dulu tuh prioritas. Setelah itu nanti menuju ke area yang lain. Iya, Jadi iya. mungkin masyarakat taunya kan cuma itu doang kan. Iya. Padahal besar dan luas. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi perkiraan kapan jadi itu, Prof? Bisa cepat nggak sih, Prof, gitu-gitu, Prof? Nah, jadi gini, IKN kan sudah ada undang-undangnya ya. Iya. Baik. Ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Iya. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan Perpres 63 tahun 2022 tentang IKN, rencana induk. Iya. Jadi bagus juga nih melalui keadilan Siap. bahwa kita belajar bersama proyek konstruksi pembangunan ada rencana induknya. Oh. Nah, itu ada perpresnya. Jadi ada buku kitab sucinya. Iya. Jadi pedoman untuk pembangunan IKN sudah ada. Di situ Nah, tercantum semua ya, Bro. Kalau dibilang jalan atau tidak, sampai kapan sudah ditulis di situ. Jadi analisis awal perancangan kita memang persiapkan sampai 2045 paling tidak tercapai. Nah, itu kan ada milestone-nya kan. Iya. KPIP, lalu beberapa kawasan kedua, 3, 4 dan seterusnya. 9 tadi, Bro. Ya. Iya, 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 iya. Kita sebelum jauh nih ya. Ya. Tadi kan Prof menjelaskan bahwa LPJK ini independen, Prof. Iya. Ya kan, Prof juga kan kalau nggak salah juga kan bukan ASN, Prof. Iya. Prof dipilih karena profesional, Profesional. kepakaran Iya, dan iya, sebagainya. Iya. Itu kan ditesnya di DPR, Prof ya? Iya, di fit and proper. Iya. Fit and proper. Apa waktu itu yang ditanya DPR, Prof? Apa yang waktu ditanya sama DPR? Bagi-bagi dikit, Bro. Waktu itu ceritanya seperti apa gitu. Kali kita bisa jadi Kali aja pengurus bisa PPK, ikutan ya ya kan? kan. Mau tahu? Iya, iya. Ini bagian paling penting. Siap, Prof. Prof Manlian, kami percayakan dan akan memilih Anda dalam kondisi perawan. Dan kami harap nanti lulus juga perawan, ngerti nggak? Iya. Dalam kondisi pra menarik, Bro. Ya artinya ini kan jabatan politik ya. Ya. Bahwa steril, kemudian kita tidak berpihak, kita melayani masyarakat, itulah istilah itu. Saya mengapresiasi DPR pada waktu itu melalui Komisi 5 dan saya didukung sekitar 6 fraksi pada waktu itu. Ya. Itu kalimat yang tidak pernah saya duga. Saya pikir tanya tentang teknik gitu ya. Iya. Ini kondisi yang wah, kayaknya sampai sekarang terus terngiang-ngiang gitu. Dan saya terinspirasi dengan apa yang teman-teman DPR Komisi 5 sampaikan. Perawan. Perawan itu pertama dia jernih, suci dan tidak ternoda gitu ya. Oke. Kedua, istilah perawan itu memang diterima oleh semua masyarakat Iya. dan oke bagi masyarakat. Iya. Jadi dua hal ini. Pertama, saya tidak berpihak tapi berusaha melayani sepenuh hati Iya. semuanya. Nggak berpihak sama satu asosiasi, Iya. kedua asosiasi, tapi berusaha lah ya semaksimal mungkin. Kedua, mengajak mereka berkolaborasi. Nah, yang ketiga nih artinya kita juga selain tidak berpihak, kita juga pada akhirnya akan menghasilkan satu inovasi-inovasi yang memang diterima oleh masyarakat. Iya. Ada hal yang baru, gitu loh. Iya, Misalnya iya, yang iya. namanya tenaga kerja tuh kayak gimana,
konsultan kayak gimana. Ya. Itu kan yang belum diketahui masyarakat kan. Dan dituntut harus selalu inovatif ya Prof ya. Iya, harus bisa melahirkan ide-ide baru Demi yang melibatkan masyarakat. banyak pihak sehingga proyek pembangunan berjalan dengan maksimal gitu ya. Prof, kalau bicara proyek kan pasti anggaran besar, Prof. Iya. Pasti ada cobaan, ada hal yang bikin Prof tergiur gitu ya. nggak perawan lagi. Iya. Kan ada pilihan mau jadi terus perawan apa janda gitu kan. Iya, menarik. Iya. menarik. Gimana Prof untuk akhirnya menolak hal-hal itu, tawaran-tawaran, barangkali pasti ada tawaran kan? Nah, itu kembali lagi kepada ini. Kalau kita yang disebut kompeten kan bukan punya pengalaman sama pengetahuan, Iya. tapi punya karakter dulu, Wah, menarik. gitu ya. Nah, kita ini berelasi dalam profesionalisme nggak main pendek, Oh. tapi main panjang. Itu bahasa papa saya. Ya, kita harus berelasi panjang. Jadi jangan cuma sekejap. Kalau kita terima kemudian dibeli, itu cuma sekejap. Iya. Tanda Main petik pendek. ya. Main pendek. Nah, kita main panjang. Kita bantu aja dulu, gitu ya. Iya. Nanti pada akhirnya ketika dia berjalan, asosiasinya bagus, LSP-nya oke. Sekarang kan yang ngeluarin sertifikat orang kan namanya LSP, Iya. SP. tenaga kerja. Untuk yang badan usaha namanya LSBU. Kita Iya. kan santai nih, tapi ini bahan yang paling ribet juga nih di undang-undang. Baik. Nah, kita bantu aja nanti setelah dia berproduksi, karena masyarakat kan bayarnya bukan ke pemerintah, Iya. ke mereka. Baik. Untuk biaya sertifikasi sampai mereka ada keuntungan untuk beroperasi. Baik. Nah, mungkin kita bisa berkolaborasi, bukan menggunakan anggaran mereka. Iya, iya. Karena kami juga di LPJK kan juga ada anggaran. Oh. Nah, itu yang kami lakukan sekarang. Definisi main panjang tadi. Main panjang. Jadi akhirnya dengan anggaran mereka, dengan anggaran kita bisa sama-sama bantu masyarakat kan. Iya, iya. Nah, itu yang saya kerjakan sekarang. Tapi tetap tidak mengganggu independensi Prof Oh, enggak, pribadi, enggak. integritas, Enggak. tetap ada koridornya Prof ya. Enggak. Oke. Nah, kami ini kan instrumen pemerintah kan pembina ya. Iya. Kami bukan penyedia jasa. Oh. Pembina. Kalau masyarakat profesional kompeten kan badan usaha namanya penyedia jasa, konsultan, kontraktor. Kami kan pembina. Jadi kita harus mental kita harus lebih dari dia dong. Iya, iya, iya. Ya kalau kita kebeli, apa maksudmu dibeli? Kan gitu kan. Agak beda kan. Iya, Kelas iya, kita kan iya, nggak iya. di situ kan. Tupoksinya ngeri-ngeri sedap ini Bang. Bener kan Bang ya? Berarti Iya. kalau penyedia jasa menawarkan, mengajukan ya pembina tidak ACC, nggak jadi barang itu. Prinsipnya gini, penyedia jasa kan butuh biaya. Oke. Ya, pikirkan dulu pembiayaanmu. Bikin dulu kualitas. Oke. Tepat waktu. Pembiayaan oke, baru nanti kita diskusi. Iya dong. Nah sekarang Arif sama Jerry, saya juga mencermati proyek konstruksi ini kenapa bisa gagal. Mau tahu? Iya. Banting harga. Banting harga bos. Saya Yang kira sate penting doang. saya Saya kira tukang sate doang. Wah. Prof. yang penting menang, dapat proyek, KPI saya sebagai marketing lolos, naik, saya nggak peduli untung, gitu ya. Makanya di LPJK, Kementerian PUPR, kami ada tuh batas HPS, harga penawaran satuan. Minimum itu jangan sampai di bawah 80%. Kalau perlu 90%. Yang bagus itu kan pasti ada harga ya. Iya. Saya tuh nggak ngerti loh. Kok bisa banting harga? Dan saya bukan kecewa, kasihan gitu loh. Iya, iya. Kalau banting harga sudah pasti yang dirugikan siapa? Semua. Iya, masyarakat semuanya. Penyedianya juga nggak ada profitnya. Iya. Masyarakat juga dirugikan. Pemilik proyeknya rugi. Kan proyek itu kan investasi. Iya, iya. Gitu loh, makanya ini juga edukasi ya melalui keadilan. Iya. Bahwa penyedia jasa yang berkualitas itu ada harganya. Itu secara hukum jelas itu. Nggak mungkin murah. Dokter spesialis kan lebih mahal ya daripada dokter umum. Nggak mungkin lebih murah. Itu Karena ada logiknya. risikonya lebih besar. Oh. Dan berarti dari pihak Prof sendiri sama tim kawan-kawan di sana pasti kan ada standar-standar yang Iya, baku iya, kan Prof. iya, betul. Dan juga informasi buat teman-teman ya. Vendor yang bilangnya Prof, penyedia Betul. jasa itu juga Saya nyebutnya harus cermat juga. bukan cuma vendor. Apa, Prof? Bukan cuma aplikator. Oke. Inovator. Oh, menarik nih. Cuman sekedar Iya, jangan iya, cuman iya. penting harga, yang penting masuk dulu. Iya, 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 betul, betul. Itu udah pasti jadi blacklist tuh tanda Iya, kutip iya. ya.
Kalau inovator kan pasti ada perenungan, Iya, ada pemikiran, betul. ada pengalaman, Baik. ya kan, ada Dan itu risk. harganya ada di situ ya. Iya, Ada poin ada di situ, value-nya. ada value di situ. Gitu loh. Prof, kalau di LPJK itu berpengaruh apa sih, Prof? Artinya ketika misalnya ada proyek-proyek PSN misalkan ya, Iya. apakah harus mempunyai tanda tangan dulu dari LPJK misalnya pengurus sehingga itu bisa ikut lelang sebagainya atau Nah, LPJK itu tidak langsung masuk ke dalam ranah implementasi proyek. Kami dalam ranah persiapan sampai pengendalian, paham ya? Oh. Kalau proyek itu kan ada persiapan, Ya, ada ya. pelaksanaan, Baik. ada pengendalian. Nah, kami dalam ranah persiapan. Kenapa? Tenaga kerjanya mesti punya sertifikat, namanya SKK. Ya. Badan usahanya juga mesti punya sertifikat, namanya SBU, Sertifikat Badan Usaha, SKK Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. Mesti punya. Kalau nggak punya itu, nggak akan pernah menang tender. Untuk proyek berbasis dana pemerintah dan swasta. Nah, melalui keadilan ini, saya menyampaikan sertifikat itu berlaku untuk semua proyek, baik dana pemerintah maupun dana masyarakat. Wah, menarik nih, Prof. Nah, nggak akan menang kan? Nah, Oke. berarti kami mempersiapkan itu supaya badan usaha, tenaga kerja bisa memenangkan tender. Oke? Yang penting nih, sudah jalan nih. Pemantauannya penting kan? Iya, supervisi Di segala dokumen macam. tender ada Jerry, Iya. ada Arif, pemegang sertifikat. Pelaksananya ada nggak orangnya? Oke. Pinjam-pinjam nama, Oke. nyewa nama, ya kita cek. Nah, kami ada ruang di sana untuk sama-sama memantau sertifikat ini benar-benar diimplementasikan nggak? Berarti Prof, LPJK ini selain mengecek tadi, Ya. berarti ada juga di dalamnya kayak membina dong, Prof. Iya, Kalau memang. saya tangkap. Memang fungsi kami pembinaan. Iya. Contohnya gini, Jerry pemegang sertifikat, Iya. di tender masih hidup Iya. sertifikatnya. Iya. Dalam perjalanan mati gitu. Iya. Proyeknya 5 tahun, tahun ketiga mati. Nah, pembinaan kan supaya dihidupkan kembali. Datang ke LPJK, lalu kami halo-halo dengan asosiasi. Ya. Karena yang membina kan asosiasi. Iya, iya. Ada asosiasi profesi, Iya. ada asosiasi badan usaha. Diperlengkapi, kemudian perpanjangan sertifikat. Betul? Ya. Oke. Sehingga proyeknya tetap jalan. Betul dong? Oh, di sini peran itu. Kalau nggak LPJK batal ya. demi hukum. Ya, ya, Batal demi ya. hukum. KUH Perdata menyatakan kontrak itu batal ketika tidak ada kecakapan para pihak. Maksudnya tidak kompeten. Nah, KUH Perdata itu masuk juga dalam ranah proyek konstruksi. Karena proyek konstruksi dampaknya bisa pidana, bisa perdata. Ya itu kan banyak nggak mengetahui ya. Ya, ya. Gitu. Karena saya meminati hukum konstruksi nih. Iya. Gitu kan. Supaya ada pertanyaan mengenai hukum konstruksi. Ini kita masih panjang nih, Bro. Santai, Bro. Nanti nggak selesai di depan, Bang. Iya, Adi. iya, LPJK iya, di iya, pengendalian perjalanan itu Betul. sampai selesai supervisinya. Oh. Tapi kami mesti mengerti kami di pemerintah pusat loh. Ya. Di kementerian. Iya, iya, oke. Ada hal yang nggak gampang. Keadilan harus masuk ke 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Dudukin di sini. Biar tahu dulu peta masing-masing. Oh, provinsi ini oke, perlu SKK SBU. Ternyata ada provinsi lain nggak perlu. Biar bisa ini kok, cuma Bang. SKK. Bisa kayak gitu, Bro? Faktanya di lapangan kan nggak semua ini terinform, nggak semua peduli, betul ya? Ya. Iya, iya. Coba-coba untuk nggak pakai, ya kan? Oh, iya, Pak, terjadi. Memang nggak terasa, tapi dalam perjalanan berkualitas menurun, yang paling mengerikan kalau terjadi kegagalan bangunan, kegagalan proyek, baru tahu di situ. Oh, gitu. Oke, Prof. Iya. Apa namanya? Kita pernah ngobrol soal Lampung, Prof. Iya. Ya kan? Kita Iya, pernah iya. ngobrol soal beberapa bangunan yang mungkin akhirnya ambruk dan sebagainya. Ya, Itu karena apa, Prof? Apa karena memang di LPJK nggak ada peran di sana? ya. Jadi gini, untuk kegagalan bangunan, kami instrumennya ada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, PP-nya 14 tahun 2021, supaya kental dulu dengan keadilan. Siap. Di tahun 2021, LPJK bersama Kementerian PUPR melansir 6 peraturan menteri. Nomor 6, 7, 8, 9, 10, 12. Tahun 2021. Nah, pertanyaan kau Arif mengenai kegagalan bangunan sudah ada dalam peraturan menteri PUPR nomor 8 tahun 2021. Ya. Catat.
Nomor 8 Jangan lupa, saya ya. catat tuh. Biar kayak wartawan gitu. Nah, itu mengenai penilai ahli, Ya. kegagalan bangunan, dan penilaian kegagalan bangunan. Nah, namun dalam Permen ini, Permen PUPR ini, ranahnya adalah post construction, pasca pembangunan. Jadi memang masih ada sesuatu yang perlu diperlengkapi nih dalam peraturan menteri ini. Tapi paling tidak kita sudah punya instrumen. Kalau terjadi, Dasar kita punya. sudah ada. Tetapi apakah dengan itu prakonstruksi tidak ada instrumennya? Tetap ada. Ya. Baik itu risiko maupun bencana. Ya. Nah, kenapa? Karena kita punya PP 05 tahun 2021 yang menyatakan bahwa proyek konstruksi itu memiliki potensi risiko yang Cukup tidak tinggi. kecil, Ya. bahkan menengah besar. Ya. Dan kalau kita kategori bencana, sudah ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2007 tentang hal penanggulangan bencana. Jadi usaha mitigasi dan penanggulangan sudah ada. Apalagi ada Permen PU ini. Ya. Nah, diperkuat dengan Permen PUPR ini, maka pemerintah melalui kementerian terkait, yaitu Kementerian PUPR, mampu untuk mengetahui penyebab dari terjadinya kegagalan bangunan. Paham ya? Sebelum ada Permen PUPR ini, pemerintah nggak bisa tahu. Ya. 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 Informasi itu ada di masyarakat, masyarakat mungkin kasih tahu atau enggak. Ya. Sekarang menteri atau pemerintah bisa kirim orang yang namanya penilai ahli. Penilai ahli bukan saksi ahli. Saksi ahli kan memberikan keterangan, lalu kemudian analisis di pengadilan kan? Ya. Saksi, ya kan? Tapi ini penilai ahli. Dia ditugaskan oleh menteri dan memberikan informasi ke menteri. Titik. Punya peran Tugas dia sentral gitu. juga Prof ya. Ya, jadi pembiayaan dia itu adalah menggunakan APBN. Nah, ini sudah diatur. Jadi artinya pemerintah harusnya sih bukan lebih aware, tapi lebih detail terhadap penyebab terjadinya kegagalan. Ya. Ya. Harusnya. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih karya konstruksi yang paling kental depan mata, yaitu bangunan gedung, betul ya? Betul. Tapi sekarang saya mencermati jalan, Iya, Bro. proyek jalan, betul Proyek nggak? jalan. Betul, Bro. Saya kasih ilustrasi, boleh? Boleh, Bro. Bangunan gedung, kalau misalnya nggak bagus, rusak, bisa kita robohkan kan? Bisa. Sudah bayang? Iya. Gedung tinggi atau bentang lebar, roboh, serak gitu. Dengan kapasitas misalnya dia 1 hektar berapa ribu meter. Bisa kan? Terlalu Iya, mengganggu iya, sekitar iya, istilahnya iya. begitu. You bisa bayangkan kalau jalan tol melampaui 3 kabupaten kota, dinyatakan tidak layak. Mari kita bongkar. Bisa kebayang nggak? Nah, Itu gimana tuh, Bro? ini yang mungkin masyarakat belum sadar. Saya sekarang mencermati proyek infrastruktur. Oke. Kita mengapresiasi kabinet Bapak Presiden Joko Widodo. Iya. Very nice, very good. Usaha yang spektakuler dan inovatif. Oke. Namun setelah saya di Kementerian PUPR tidak cukup. Rip dan Jerry, saya kan orang perguruan tinggi ya. Iya. Saya akademisi. Iya. Jadi saya tetap perawan. Wah. Pikiran saya pikiran akademisi. Ya. Gimana nih kalau proyek infrastruktur ini harus di-retrofit? Retrofit. Retrofit itu diperkuat atau dibongkar. Bisa bayangkan? Iya, iya, iya. Iya. Maka pembongkarannya segmentasi dong. Iya. Per segmen gitu. Nah, melintas Pemda gimana? Iya. Itu kan sebenarnya tugas yang banyak banget, Prof. Iya. Perlu nggak sih, Prof, ada penambahan bagian di PUPR atau PUPR-nya masih perlu nggak gitu loh? Iya, Artinya apa perlu dipecah gitu? Ini Ada orang yang Lebih ke fokus kemana untuk Ini mengenangani pertanyaannya ini. kemana nih? Artinya instrumen kementerian. Iya. Iya. Cukup nggak dengan Kementerian PUPR? Iya, betul. Apakah perlu ada kementerian baru? Iya. Jujur Iya. aja. Iya. Iya. Di sini jujur kalau orang. Iya, apakah harus ada kementerian baru itu, Prof? Iya. Oke, sekarang saya sebagai guru besar ya. Iya. Boleh ya? Boleh. Tapi di pemerintah juga. Oke, kita belajar ke belakang. Baik. Siap, Prof. Kita saat ini punya kementerian untuk pelaksana teknis pembangunan ya. Kementerian PUPR, betul? Iya. Mundur ke belakang namanya apa? Kementerian PUPera. PUPera. Nah, Perumahan Rakyat, betul ya? Iya. Oh, Perumahan Rakyat. Nah, dulu mundur lagi Kementerian PU. Iya. Jadi setelah saya di Kementerian PUPR ada 2 hal yang sebenarnya saya cermati.
yaitu orangnya. Itu tetap human base, human system itu adalah prioritas dari Iya. pembangunan fisik di Indonesia. Karena human needs-nya ada dari manusia yang melaksanakan pembangunan manusia. Teknologi, alat semua adalah supporting, betul? Berarti kementerian ini mengurusi manusia. Oke? Satu lagi adalah mengurusi karyanya. Iya. Jadi harusnya kementerian ini mengurusi orangnya dan mengurusi Karyanya. karyanya. Jangan-jangan diperlukan kementerian baru ya? Iya, jangan-jangan begitu, Jangan-jangan. Bro. Iya. Apakah itu namanya? Untuk memaksimalkan. Iya. Apakah itu kementerian konstruksi atau apa, saya nggak tahu. Nah, tapi harapan saya sebagai warga negara, akademisi, dan sekarang pemerintah berharap dengan pemerintahan yang akan dilantik ini nih, Iya. Iya. ada satu inovasi baru mengenai bukan cuma nomenklatur kementerian, tetapi pola pikir menata negara ini secara komprehensif. Apalagi urusan pembangunan konstruksi. Jadi sekarang saya usul bagaimana kementerian ini mengurusi benar tenaga kerjanya yang oke. Paham? Dari 200 lebih, mungkin hampir 300 juta tenaga kerja manusia di Indonesia Iya. yang memiliki sertifikat tenaga kerja konstruksi yang oke, itu sekarang kecil sekali. Nggak lebih dari 5%. Oh ya? 3%. Wah. Itu faktanya. Berarti pelakunya siapa? Lo lagi, lo lagi. Iya. Iya, iya, iya. Sementara sekarang di badan usaha ada namanya penanggung jawab teknis badan usaha, penanggung jawab badan usaha, penanggung jawab subklasi badan usaha. Pusing kan? Itu nggak boleh double. Kalau sudah di perusahaan ini nama saya, Iya. nggak bisa lagi di perusahaan lain. Tapi dengan 5% tadi laporannya info dari Prof, iya, jadi iya. ada Kami potensi dominator dong. Nah ini menarik, kami di LPJK mencatat ini. Kalau tenaga kerjanya sedikit, lalu badan usahanya juga sedikit, benar nggak? Betul. Logikanya gitu. Oke, betul. Nah, sementara kita belajar dari China, ratusan ribuan bendungan karya konstruksi, berarti kan jutaan tenaga kerja kan yang bersertifikat. Iya. Dan mungkin jutaan juga badan usaha. Nah, kalau kita lihat perusahaan besar kita, BUMN maupun swasta, berapalah itu? Iya, iya. Saya terlibat juga dalam profesional pemilihan pada waktu proses tender. Sedih. Kenapa? Itu lagi. Gitu loh. Tapi memang faktanya memang nggak banyak. Nah, ini masalah pertama. Oke. Masalah kedua adalah peraturan dan standar. Supaya gedung oke, jalan oke, bendung-bendungan oke, pelabuhan oke, ini oke. Oke lah. Tapi kalau nggak ada orangnya. Ya, itu relate ya, Prof. Nah, ini pemikiran sederhana. Ditambah lagi apa yang ketiga dalam dunia digital? Teknologi. Itu yang ketiga. Teknologi sekarang melampaui material dan peralatan. Iya. Baru yang keempat, material. Yang kelima, peralatan. Nah, kementerian ini menata ini semua. Dan harus ditata seluruh Indonesia. Ada nggak data batu aja? Batu kali di seluruh Indonesia? Nggak ada kan? Nah, ini yang lagi kami juga urus di Kementerian PUPR. Melalui sistem informasi material dan peralatan konstruksi. Kalau lihat di websitenya PU tuh ada SIMPK. SMPK. Sudah perlahan-lahan dan ya oke lah sekarang. Per provinsi kami catat. Per daerah. Data batu-batu. Di mana nih? Jadi presiden bisa lihat. Ya, sebagai kepala negara, oh ini di sini banyak batu, di sini banyak pasir, di sini. Jadi kalau pembangunan mau merata, harusnya kan porsi itu merata juga ya. Iya. Paham ya maksud saya? Paham. Menarik ya. Orangnya tertata, kemudian materialnya ada, peratannya ada. Saya ke Bali beberapa waktu yang lalu. Berapa yang bersertifikat? Aduh, sedih sekali. Makanya kerjaan saya, Rip, sama Jerry, saya berusaha di LPJK ini, Tuhan kasih waktu yang indah, saya manfaatkan datang ke daerah. Bukan menghabiskan anggaran, enggak. Saya menggunakan anggaran bersama LPJK dengan efektif, ini uang negara. Iya. Saya ajak masyarakat untuk kolaborasi dana. Jadi kita bikin di universitas acara pemberdayaan supaya kita nggak nyewa hotel, betul ya? Betul. Ya. Perdayaan. Tapi kalau daerah kemudian punya inisiatif menyewa hotel dan bersama-sama dengan kami, oke lah. Supaya masyarakatnya bersertifikat. Terus kalian punya apa di sini? Punya batu, punya pasir, punya apa lagi? Berapa stok baja? Berapa stok kayu? Ngeri loh itu. Ya. Nah, inilah yang dialami sebenarnya proyek IKN.
Kalau mau kita Dari buka. perjalanan Prof yang ke daerah-daerah ini sampai sekarang menurut Prof potensinya bagaimana Prof? Sebenarnya luar biasa tapi belum tercover atau kendalanya? Nah sekarang kalau bicara tenaga kerja, ini yang cukup menyedihkan. Kalau begini caranya, bagaimana membuat sebaran 38 provinsi Iya, ini itu maksud saya, iya. paling tidak tersedia lah Iya. beberapa. Pemerataan. Nah saya usul misalnya dari Jawa dan Sumatera sebagai remote, menghasilkan lalu sebar. Karena belum tentu kalau kita ke sana sudah ada. Gitu ya, paling nggak gitu. Nanti kalau sudah kita sebar, di sana akan melakukan pendidikan sehingga terpacu. Iya, iya. Karena kemampuan kami untuk menyebar ke semua juga kan waktu, Iya, iya. Ada pembiayaan. keterbatasan Jadi juga. ada beberapa titik sebagai magnet untuk melakukan Remote penyebaran. tadi ya. Nah, remote tadi ya. Nah, kedua mendorong provinsi. 514 kabupaten kota itu di bawah kondak provinsi supaya nanti dia turun lagi by law untuk menggerakkan ini. Jadi sekarang kedua strategisnya kami pegang provinsi. Nanti tanggal 15, 16, 17 saya ke Jawa Timur. Nah itu provinsi dengan semua kabupaten kota, kita pegang provinsinya. Ayo, apa yang bisa kami berikan? Oke, sertifikasi gratis, pembinaan gratis gitu ya. Nah tapi habis itu turun dong Pemdanya Baik. ke kabupaten kota. Baik. Nah, itulah yang strategik yang kami lakukan supaya pemerataan. Yang ketiga, mencatatkan seluruh daerah ketersediaan bahan. Yang tadi itu Prof. Nah, ya. Tadi. itu di daerah. Daerah ya. Sebenarnya harapannya alat juga. Tapi agak susah nih alat. Nggak semua di Papua, Sulawesi misalnya tersedia alat ready. Karena mungkin proyeknya juga nggak terlalu efektif, dinamis dibandingkan daerah lain. Iya. Iya. Jadi mungkin alat akan ada di beberapa titik, diperlukan untuk disebar. Tapi kalau material, bagusnya kan lokal. Iya. Ya kan? Sehingga pembangunan berbasis material lokal, oke kan? Iya. Iya. Nah sepertinya kita perlu nih rencana induk pembangunan konstruksi Indonesia ke depan Oh, bagus, yang Prof. saya pikirkan. Rencana induk pembangunan konstruksi ke Iya, depan. mulai dari IKN. Iya. IKN sudah punya loh. Itu satu model. Keadilan juga ceritakan kepada seluruh bangsa. Kita punya semacam ya holy booknya konstruksi. Nah, ke depan harusnya pemerintah juga pikirkan itu. Jadi kalau kita bicara pembangunan fisik, orangnya ada nggak? Perusahaannya ada nggak? Bahannya ada nggak? Alatnya ada nggak? Kan gitu. Iya. Kalau teknologi bisa lah diadopsi secara digital kan. Iya. Tapi 4 ini paling nggak nih. Iya. Yang terus kami dorong. Itu yang akhirnya bisa terjawab ya soal Indonesia sentris tadi, Prof ya. Iya. Ya, betul. Iya. Itu baru kita melayani ke dalam ya. Baru ke Indonesia. Iya, iya. Harapan kita kan perbatasan dengan negara tetangga. Iya. Malaysia mungkin begitu, kemudian di Papua Iya. dan lain-lain. Bagaimana kita melakukan pembangunan keluar? Ya, jadi Indonesia Timur dengan Timur Timur juga saya juga mendampingi teman-teman pembangunan di sana. Iya, Prof. Posko di kita, kemudian sudah mulai nyebrang. Nah, perbatasan. Tapi kita dulu benar dong, kita dulu bagus. Baik. Ketiga, bagaimana kita bisa compete di tingkat internasional? Sementara di kita juga belum. Jadi pathway-nya, roadmap-nya adalah Indonesia membangun, Indonesia di perbatasan, dan Indonesia menjadi memancar keluar. Indonesia maju. Indonesia maju. Jadi majunya itu nggak cuma di sini. Iya. Nah, kita kan agak lebih develop lah mikirnya kan. Iya. Nah, Izin tanya Prof, Prof sebagai akademisi guru besar juga di Universitas 17 Agustus dan beberapa tempat ya. Iya. Konsep-konsep pemikiran Pak Prof ini sejauh mana Pak Prof menilai mahasiswa-mahasiswa itu aware soal ini, Prof? Ya, jadi tunggu ya, kita Atau inovatifnya seperti apa atau masih? kita kenali dulu dengan perguruan tinggi, boleh ya? Iya, boleh, iya. Prof. Nah, boleh. saya pernah di UPH, sampai saat ini masih 17 Agustus, di Untar, sebutlah beberapa perguruan tinggi. Iya. Natur mahasiswanya juga Beda-beda. unik-unik. Oke. Ada yang memang pure sebagai mahasiswa. Ada yang dia juga bekerja. Baik. Ada yang sudah menjabat, Baik. sudah memimpin perusahaan dan lain-lain, dan punya perusahaan. Iya. Nah, jadi kalau dibilang awareness, saya mendorong, tidak memilah, semua yang statusnya mahasiswa fokus dulu kepada perkuliahan, Akademik. akademik. Karena proses sertifikasi kompetensi sekarang berbasis akademik.
Dulu yang namanya tenaga kerja konstruksi ahli, jenjang ahli. Iya. Kan kita ada 9 SKKNI. Iya. Jenjang itu, ahli itu mulai 7, 8, 9. 7 ahli muda, madya 8, dan utama 9. Kayak wartawan ya. Betul, Iya. mirip. Agak unik sedikit. Ahli ini dulu D3 bisa. Oh. Oke. Nah, sekarang nggak bisa. Oke. Sekarang minimum S1. S1. Nah, jadi harusnya dunia pendidikan tinggi marak Fokus ya. ke tadi Fokus itu. dulu aja. Jenjang tadi. Masuk. Nah, bagi yang sambil bekerja, terus kemudian juga kuliah, ya harus bisa prioritaskan juga. Nggak bisa berbagi, karena kuliah itu kan juga satu tujuan goals untuk meningkatkan kompetensi. Iya, iya, iya. Nggak bisa juga. Makanya kenapa saya sangat intens sekolah dulu, S1, S2, S3. Jadi waktu saya mengurus sertifikat, itu terbantu karena jenjang itu. Nah, itu dia Nah, poinnya. sekarang untuk yang alumni S3, yang fresh graduate, dia S1 nggak pernah kerja, nyambung S2, belum sempat kerja, nyambung S3. Sekarang S3 nol pengalaman, dapat jenjang 9. Karena langsung S3. dapat 9? Karena S3. Nah, karena dalam proses pembelajaran itu juga nilai-nilai proyek dan dampak proyek kan juga dipelajari kan. Iya. Nah, kita memberi apresiasi kepada lulusan sekarang. Iya, iya. Lulusan S3, lulusan S2, sama lulusan S1. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya kerja dulu atau belajar dulu, Nah, itu nih Belajar pertanyaan selanjutnya. harusnya belajar dulu. Tapi kan nggak berbanding terbalik kadang Prof antara pengalaman dan dunia akademik yang basisnya ada teori ya. Iya, jadi gini, filosofi sekolah apa sih? Belajar dulu baru diuji, betul ya? Iya. Filosofi bekerja apa? Eh, Bekerja bekerja dulu, baru belajar, sambil belajar. Iya, iya, iya. Nggak, mengerti ya? Iya, iya, iya. Jadi sebenarnya life learning itu adalah di sekolah. Iya, iya. Life learning is Jadi makanya pathway pertama harusnya adalah sekolah, baru bekerja. baik. Karena dia harus belajar dulu, baru diuji. Iya, iya, iya. Bagaimana kita diuji sambil belajar? Kalau diuji belum belajar, berarti jawabannya bisa 50% benar, 50% kebetulan salah. Ada potensi nanggung istilahnya, Bro. Iya gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. dunia pendidikan kayaknya menjadi prioritas deh. Iya, iya, Oke. iya. Nah, jadi saya menyampaikan begini. Berarti Kementerian Pendidikan kemungkinan ya harus berelasi dengan PUPR. Kementerian Dunia Konstruksi. Dunia konstruksi. Sekarang kan Betul. terpisah. Paham ya? Saya bukan mutusin, silahkan nanti kabinet ke depan mikirin. Ah, sekarang ada fakta yang terpisah, Kan Bro. terpisah kan? Oke. Kemenristek Dikti Iya, oke. dan Kementerian PU. Sementara Kementerian PU mewajibkan lulusan pendidikan tinggi. Nah, Nah, ini juga kadang-kadang modelnya dengan model ini belum ketemu, Oke. ya kan? Kita usahakan bertemu. iya. Iya, iya. Contohnya, yang namanya sarjana, emang harus pegang ijazah, enggak kan? Dinyatakan lulus setelah judisium. Iya. Judisium lalu dinyatakan lulus. Dia berhak menyandang gelar. That's Gitu it. ya. Nah, itu kan Oke. ijazahnya belum keluar. Iya. Nah, itu kami coba jembatani yang begitu-begitu. Oh. Nah, kalau ini sudah linkage, nah mungkin ada kementerian koordinator, Menko, yang memang dalam dunia pendidikan, dunia konstruksi, lingkungan, Iya. itu menyatu. Iya, iya, iya. Jadi iya. nyambung. Itu satu Betul. kesatuan akhirnya. Nah, ya. Iya, iya, iya. kalau begitu kan komprehensif Iya, kan? jadi bukan hanya Menko Ekonomi, Menko Marinvest ya. Nah, urusan konstruksi harus Mungkin ada. Menko Kebudayaan dan Konstruksi mungkin Iya, ya, iya, pendidikan, kebudayaan dan Ini konstruksi. dalam kapasitas guru besar atau LPJK? Kapasitas guru besar. Tapi saya juga di LPJK jadi tahu kan bagaimana iya, pemerintah. iya, iya. Tapi saya mengapresiasi Arif dan Jerry, pemerintah sekarang nih yang kami alami di tahun 2000 sampai 2024 luar biasa ya. Iya. Baik, Kerjanya luar biasa, waktunya panjang, targetnya besar, Iya. tinggal pengharganya saja. Iya. Perlu iya. ditingkatkan. Oh iya. tadi mau nanya itu pura benar di masa pemerintahan Pak Jokowi ini lah kita Iya, iya, bilang iya. kan sumarinya seperti apa Iya. Pak Prof melihat pembangunan karena ini juga penting buat teman-teman juga kan Iya, iya, penonton. Pembangunan itu kan penting banget, Iya. apalagi itu termasuk prioritas Pak Jokowi lah. Iya, iya, iya. Iya. Nah, Pak Prof di dalamnya itu ngelihatnya seperti apa sih? Apa yang harus dibenahi lagi ke depan? Nah, silakan. Sebagai Pak Prof. akademisi, Sebagai akademisi langsung. apresiasi dulu ya. Iya, iya. Siap, Prof. Kabinet ini luar biasa, cepat, fast. Tapi namanya pembangunan harus berbasis
planning. Ya. Baik. Apakah pembangunan yang sudah cepat ini dan sangat cepat ini sudah direncanakan? Ya. Paham nggak perencanaan itu? Perencanaan itu kan adalah sebelum pembangunan, saat pembangunan, nanti siapa yang mengoperasikan, betul ya? Betul. Jalan tol, gedung yang begitu cepat, bagaimana proses perawatannya? Pengendalian Umurnya tadi. berapa? Ya. Ini kan sudah ada planningnya. Baik. Nah, apakah sudah ada berbasis planning? Beberapa kali dalam pertemuan media, Arif juga pernah tanya, Ya. saya menyampaikan dunia konstruksi kita akan menghadapi satu risiko yang tidak mudah, yaitu proses operasional. Ya, pembangunan yang begitu cepat ini, siapa yang merawat, Ya. siapa yang pelihara, siapa operatornya, gitu ya, siapa investornya. Kebayang nggak tuh? Iya, iya. Yang tadi saya gambarkan bangunan gedung sama jalan, Iya. kalau memang terjadi kegagalan seperti apa. Iya, iya. Ya, nah harus berbasis planning. Nah, apakah pembangunan sekarang sudah berbasis planning? Mungkin iya, tapi planningnya juga harus komprehensif Ya. sampai dengan panjang ngukurnya. Gitu. Demi menjaga keberlanjutan itu ya, Prof, ya. Keberlanjutan. Walaupun pemerintahan berbeda, Iya. Tapi kabinet tunggu dulu, segala itu macam. bagus. Yang Ya, Prof. kedua, Ya. pembangunan itu tidak bisa dipercepat juga. Pembangunan itu ada schedule-nya. Jadi tidak ada percepatan pembangunan. Wah, menarik nih. Karena kalau beton itu kan umur matangnya itu 28 hari, Bos. Oh, si beton itu. Beton umur matangnya 28 hari. Iya, baru Oke. bisa dibebani, Oh. ditiban. Ya. Oke. Nah, sekarang dipercepat. Boleh, tapi matang pinggir. Oh. Tengahnya enggak. Jadi tidak ada percepatan. Oh, Prof, kita kan ada precast. Ya. Jadi datang ke proyek sudah jadi, Ya. Iya. cetaknya di sana. Cetak di sana. Ya, Iya. tapi nyambungnya gimana? Emangnya beton lama sama beton baru main nyambung? Enggak. Makanya jalan itu kan sambungan-sambungan kan? Ya. Nah, itu juga menghadapi satu dilema juga. Tapi itu teknologi juga. Baik, baik. Ketika terjadi gempa, maka yang ini turun, yang ini enggak. Itu teknologi. Namanya dilatasi. Ya. Nah, ini akan dihadapi. Bagaimana ini ke depan? Pikirkan itu. Dan yang terakhir, saya setuju, Iya, keberlanjutan. Iya. Sustainability adalah tagline konstruksi Indonesia. Nyambung atau tidak dengan politik, saya yakin nyambung. Menyambung, Bro. Jadi keberlanjutan yang sudah direncanakan, yang sudah dilaksanakan, Dan akan harus berlanjut. harus berlanjut. Jadi kalau dibilang kesimpulan tadi pertanyaan apakah IKN akan jalan dan harus jalan, jawaban saya berkelanjutan. Berkelanjutan. Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Jadi kalau sudah ada proyek terus mangkrak, melawan undang-undang. Iya dong, Melawan undang-undang. iya dong. Itu konsekuensi negara, Ya. siapapun pemimpinnya. Tapi kan bisa tidak dijadikan prioritas, Prof. Oke, tidak jadikan prioritas. Tapi Rif, kalau memang ternyata amount-nya cukup besar, nah ini menjadi pemikiran. Ya, oke lah, tidak jadi prioritas karena sejumlah PSN banyak ya. Ya, ya, ya. PSN kan tidak cuma IKN. Ya. Ada kita dulu 33 pelabuhan. Ya. Oke, infrastruktur. Ya. Bangunan gedung vital. Ya. Sekarang digitalisasi dengan adanya data center. Ya. Ya semua ada data center. Tiba-tiba kaget saya, semua pakai data center. Jadi IT sistem semua laku di semua proyek konstruksi. Ya. Gitu ya. Ya. Ada proyek besar lembaga tinggi negara juga memerlukan sistem digitalisasi yang luar biasa mendatangkan dari internasional. Ya. Nah itu gimana? Ya, Nah ini ya. juga pola pikir yang juga kita mesti pikirin. Ya. Ya. Untuk menjaga sustainability tadi Iya, kan. iya. Ya. Belum lagi ngurusin PIK 2 yang jadi PSN ya. Ya, ya. Nanti mau masuk itu nih, Prof nih. Dan kawasan juga jadi PSN sekarang ya. Ah, Di iya, Banten iya, juga iya. sudah ada yang menjadi PSN Iya, kan. iya, iya. Tapi ini sebelum kita akhirnya ngomongin soal PIK ya. Iya. Tadi kan bolak-balik ngomong soal profesional, soal Prof jadi guru besar dan sebagainya. Tapi saya nggak percaya karena beberapa momen Prof juga sering ngomong PKB. Oh, PKB. PKB. Bukannya kemarin habis ketemuan itu kan PKB sama Nasdem bukan ya? Bukan ya? Saya juga nggak tahu kan apakah Prof ini PKB ya. Tanya kan? aja langsung dah. Iya. Apa tuh Prof? RIP,
PKB dunia konstruksi bukan PKB partai. Oh, bukan partai, Bro. Pengembangan Oh. keprofesian berkelanjutan. Oh. Itu loh. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. Iya, itu ada undang-undangnya nomor 2 tahun 2017. Baca itu. Iya, maklum, iya. maklum Prof, kita kan podcast politik Prof. Iya, 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 iya. Takut-takutin Prof. Iya, Tapi jadi- beberapa conference saya memang kan saya bidang 5 tuh. Iya. Pengembangan jasa dan usaha. LPJK Iya. itu. Ya, di dalamnya ada tusi saya PKB PUB. Pengembangan keprofesian berkelanjutan. PKB. Bagaimana orang dilatih supaya dia mempertahankan dan meningkatkan kompetensi. Itu PKB. Nah, PUB badan usahanya. Konsultannya, kontraktornya, terus dilatih supaya oke gitu loh. Iya. Jadi saya punya tanggung jawab di LPJK supaya orangnya terlatih, badan usahanya profesional. Itu ceritanya. Berarti yang di PKB siapa Prof? Yang di PKB itu siapa? Kan pelatihan kan Prof? Kan? Yang di PKB adalah pertama. Kami orang luar atau Iya. ya. Yang pertama adalah tenaga kerja, khususnya jenjang ahli, dilatih. Kedua, asosiasi Asosiasi. profesi. Iya. Dulu asosiasi profesi tuh mencetak sertifikat, Ya. paham ya? Jadi bisnis konstruksi bukan proyeknya, Ya. tapi sertifikatnya jadi bisnis. Harus Oh, lihat mereka. iya. Sekarang asosiasi tidak menerbitkan sertifikat, tapi yang menerbitkan adalah LSP. LSP. Iya, iya. LSP dibentuk oleh asosiasi. Jadi asosiasi sekarang pure untuk melakukan pemberdayaan. PKB. Jadi bukan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Bukan, itu nambah. Banyak yang tanya gitu kan. Prof Malian PKB atau PDI gitu. Atau Golkar gitu atau Gerindra. Enggak, itu pengembangan keprofesian. Aduh. Kalau dengar paparan Prof ini soal LPJK Bang Arif kan peran sentral juga ya, Prof. Iya, Bisa iya. dibilang ya. Saya langsung nangkep aja. Posisi panas sebenarnya ini Bang Arif. Jer, tunggu dulu. Jadi pengurus LPJK nggak gampang. Oh iya. Nah, kami adalah pengurus LPJK pertama di pemerintah. Oh pertama Prof. Pertama, sebelumnya kan di masyarakat. Oh iya. Nah, karena tahun 2020 kami Terbentuk ya di Prof. awal terbentuk tidak mudah. Anggaran nggak gampang. Ya, tersedia tapi terbatas gitu ya. Silumannya banyak. Ya itu sesuai dengan aturan pemerintah lah ya. Nah, kedua, kami merubah paradigma dari manual ke Menarik. digital. Oh iya. Menarik. Wah, itu budaya yang jungkir balik itu. Meyakinkan masyarakat nggak gampang. Nah, otomatis kalau semua rapi, maka sertifikatnya kan nggak berlebihan kan. Pasti tertata, jumlahnya juga sangat valid kan. Nggak Yes. sebanyak dulu kan. Waduh, sekarang jangan adanya LPJK, sekarang kok mengurus sertifikat susah. Kok nggak bisa banyak, nggak bisa cepat gitu Iya, ya. iya. Nggak bisa transaksional kan. Iya. Karena semua sudah digital, sudah rapi. Tapi bukan berarti lama gitu loh. Tapi yang jelas memutus main-main belakang itu, Prof ya. Ya kita sesuai dengan hal yang benar aja. Iya, iya. Oke. Dan kalau mendapatkan sertifikat kompetensi harus melalui proses uji. Jadi ketemu kita, asesornya sama asesinya diuji. Ini gagasan dari Pak Basuki apa Pak Jokowi, Prof? Ini gagasan dari undang-undang. Oh. Jadi siapa yang bentuk undang-undang? Masyarakat kan. Iya. Nah, pertanyaannya apakah LPJK di pemerintah masih diperlukan? Nah benar tuh. Apakah kembali lagi ke masyarakat? Karena tahun ini Desember Berakhir. Periode yang pertama ini. periode pertama. Nanti bulan Juni dibuka lagi nih. Oh, Ayo oke. Bapak Ibu yang mengelola asosiasi perguruan tinggi, silakan untuk Ini bisa bergabung, mengusulkan sesuai dengan kebijakan yang ada ya. Asosiasinya harus terakreditasi, perguruan tinggi juga harus terakreditasi, Iya. bisa mengajukan. Iya. Tapi gini, pengurus LPJK sekarang sudah harus selesai dengan dirinya. Nah menarik nih Bang. Iya, karena dia pelayanan, bukan base-nya pelayanan bukan ya. mencari sesuatu yang buat dia apa anda. Karena kami sudah selesai dengan diri kami, kinilah saatnya pelayanan. Itu nggak gampang, Rip. Nah itu yang tidak mudah. Jadi kami juga sampaikan kepada teman-teman Komisi 5, kalau mau dilihat lagi peran LPJK supaya lebih vital, Iya. karena faktanya kami sekarang kan di Kementerian PUPR ada keterbatasan juga, Jer. Kenapa? Karena kami adalah pejabat negara non struktural. Kami bukan ASN kan? Iya. Kan beda sama yang struktural. Iya. Ada keterbatasan. Tetap kita berelasi juga. Nah, Baik. apakah memang ini di dalam Kementerian PUPR? Tetap bertanggung jawab ke Pak Menteri. Iya. Apakah ini di bawah Presiden? Iya. Nah, ini pemikiran-pemikiran supaya LPJK lebih vital. Iya. Tapi terima kasih tadi Jerry menyampaikan kami sudah vital.
Iya. Faktanya kami berelasi dengan kepala daerah. Iya. Betul ya, LPJK datang, Sampai ke daerah loh, Prof, tadi kami datang ke cerita. daerah, bertemu dengan gubernur, Iya. saudara bupati, Iya. saudara wali kota, gitu loh. Iya. Jadi mental kami udah begitu, karena kami kan tercatat sebagai pejabat negara eselon Iya, 1, eselon 2A kan. Jadi Oh berarti cuma hanya di pusat Prof, LPJK itu ya? kami sekarang di pusat, dulu ada di semua. Ada di provinsi, ada di kabupaten, jadi ngurus sertifikat kan di daerah cepat gitu ya. Iya, iya. Tapi sekarang dengan adanya digital, cepat juga. Iya, iya. Oke juga kok. Walaupun di pusat gitu, Prof. Ya, karena LSP kan di pusat kan. Iya, iya. Sekarang LSP lah yang kami dampingi. Jadi LPJK nggak mengeluarkan sertifikat. Kami tidak bisa PNBP, menerima negara nggak bisa. Jadi semua uang masyarakat masuk ke LSP dan LSBU. Iya, Prof ini terakhir Prof. Ya. Banyak pertanyaan deh. Agak pengen nyerempet tentang politik. Tunggu dulu Rip. Siap Prof. Kalau bicara politik, kami jabatan politik, iya. Oh, Karena kami dipilih oleh rakyat. Oh. Lanjut. Jadi gini Prof, kita flashback ke belakang, Iya, iya. ada debat kandidat Prof, Oke. ya kan? Terus waktu itu Mas Gibran ditanya sama Caimin soal ya wajar bagusan karena PSN ditaruh Solo semua gitu. Oke. Nah kata Caimin waktu itu kan keluhannya begitu tuh kalau nggak salah ya. Kalau salah tinggal koreksi di bawah ini. Ya, ya. Nah soal penempatan PSN itu siapa yang punya kebijakan, hak otoritas siapa Prof? Sudah cek landasan hukumnya nggak? Belum Prof. PSN itu lahir karena apa? Peraturan presiden kan? Iya. Betul. Presiden, Iya. oke. PSN itu bukan ditetapkan oleh kepala daerah, Iya. ditetapkan oleh kepala Negara. negara. Iya. Jadi yang memiliki otoritas sebenarnya analisis saya sebagai akademisi adalah kepala negara. Jadi kepala pemerintahan lah, presiden lah, yang kemudian memikirkan bersama tim kementerian. Oke. Iya dong. Oke. PSN ini kan semua sektor, Rip. Sektor kesehatan, Iya. betul ya? Iya. Sektor pembangunan fisik, sektor pertanian semua. Iya. Nah, ketika melakukan pemetaan, presiden bersama kementerian terkait. Baik. Oke? Iya. Nah, tentunya ada juga PSN yang kemudian lintas kementerian, betul ya? Iya. Jadi pertama PSN di kementerian, kedua PSN lintas kementerian. Lintas Iya. kementerian. Oke, ada lagi yang ketiga, PSN lintas daerah. Lintas Oh. daerah. Perlu juga dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 23 tahun 2014, pembangunan PSN antar daerah Lintas daerah. itu juga harus dicermati. Iya. 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 Karena pemerintah pusat tidak bisa langsung masuk ke daerah begitu aja, benar nggak? Iya. Oke. Karena ada pemimpin daerah yang sudah menata lebih Iya, dulu, iya, ya kan? iya. Nah, kita hormati juga. Makanya saya sebutkan PSN berbasis lintas daerah. Kalau PSN di kementerian berarti knowledge-nya adalah sesuai dengan nomenklatur kementerian. Iya. Antar kementerian berarti antar knowledge. Antar lintas ya. Kesehatan dengan konstruksi, gitu ya. Iya. Iya. Makanya pembangunan PSN rumah sakit Iya. nasional gabungan antara knowledge kesehatan dengan konstruksi. Konstruksi. Iya. Antar pertanian dengan konstruksi. Contohnya adalah proyek irigasi. Iya. Oke. Kami harus membangun sumber daya air terintegrasi dengan pola tatanan pertanian, betul Iya, dong? iya, iya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga antar daerah. Oh. Sering kali dengan pembangunan antar daerah bukan di dalam daerahnya, di perbatasan. Oh. Itu yang nggak gampang. Nah, Oh. yang keempat ada lagi Apa? pembangunan lintas negara. Iya. 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 Nah, kita belum masuk ke sana. Nah, tadi saya menyampaikan 4 model itu pemikiran yang harusnya ada di kepala negara. Iya. Baik, Bro. Kok jadi saya ngajarin ya? Berbagi ilmu, Prof. Nah, Berbagi ilmu. ini yang harusnya. Nah, jadi yang disebut strategis adalah bukan cuma prioritas. Satu, prioritas, tetapi menyangkut kepentingan yang sangat luas. Kepentingan banyak orang. Strategis. Makanya dia prioritas. Iya. Iya. Ya kan? Dan kemudian memerlukan perhatian yang kritis. Biayanya, waktunya, kualitasnya itu PSN. Iya. Iya. Dan harusnya 4 kategori permasalahan ini harusnya sudah dicermati oleh kepala negara. Iya. Jadi pemerintahan ke depan harusnya jauh lebih baik. Iya, iya. Nah, Dalam menurut- mencermati. Nah, keadilan mari kita kawal. Iya. Pembangunan di internal kementerian. Ada aspek hukumnya, ada segala macam. Lintas kementerian, betul ya? Iya. Iya. Kemudian yang sifatnya tadi adalah
lintas daerah, Lintas daerah. lalu menuju lintas negara. Antar negara. Karena kita juga ada beberapa daerah yang berbatasan. Ya. Iya, iya. Berarti 4 model PSN ini 4 model pemikiran. pemikiran ini Pemikiran yang saya sampaikan. oh siap. Iya. Diusahakan berjalan dan kayaknya nggak boleh pincang ya Prof ya. Ya iyalah. Iya kan? Ya iyalah. Nggak boleh timpang ini lebih dominan. Enggak. ini- Pemikiran ini harusnya bersama-sama, enggak ada yang lebih dulu. Ini kan sekaligus jalan kan. Kan namanya juga PSN. Ini kita kayak lagi ngobrol sama Menko. Aduh. Guru besar. Aduh. Guru besar. Tapi saya punya harapan besar dengan Iya, iya. pemerintahan yang baru ini. Silakan Iya, Prof. iya. sampaikan, Prof. Pemerintahan besar berpikir lebih bukan thinking out of the box. Hmm. Oh, Thinking in a new box. A new Nah, box. tadi saya sampaikan 4 itu sudah in a new box. Mungkin yang ini di lintas kementerian oke, Iya. in the box. Ya. ini Prof. Lintas kementerian out of the box. Out of Iya. the box. Antar daerah out of the box. Tapi lintas negara must be in a new box. Ini box. Jadi kemampuan bilateral juga menjadi usaha untuk pembangunan yang lintas negara. Iya, Belum iya. ada kan kita di headline pembangunan perbatasan itu menjadi headline pembangunan Indonesia. Boleh China hebat di negaranya, tapi ada nggak China yang di perbatasan negaranya? Iya, Itu pertanyaan. Jadi hebatnya suatu negara bukan hanya membangun ke dalam, tapi berdampak keluar. Sesuai Itu dong. jadwal podcast Iya. tadi, inovatif tadi. Prof. Inovatif. Luar biasa. Kebaharuan. iya. Nah Iya. harapan saya pemerintah ke depan seperti itu. Kalau Anda bertanya, Ya, siap Prof Manlian membantu? Nah, Saya akan menyerahkan seluruh raga dan hidup saya kepada bangsa dan negara. karena Prof sudah selesai dengan Karena dirinya saya di sudah LPJK. selesai dengan diri saya. Iya, iya. Sebelum LPJK pun saya sudah menyatakan Sebelumnya sudah LPJK. selesai. Luar biasa. Itu kan karena Prof Manlian sudah profesor, enggak juga. Karena saya tahu panggilan saya sebagai guru besar. Menarik. Ah. Panggilan sebagai guru besar. Sebagai guru besar apakah hanya mengharapkan tunjangan profesor? Kecil kali lah itu. Iya, iya, iya. Saya menjadi profesor, berharap banyak orang menjadi profesor karena saya. Banyak Iya. orang juga terdampak positif karena saya. Nah, Iya, itu iya. harapannya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan boleh menjadi bagian masyarakat memimpin negara ini melalui Kementerian PUPR. Saya bersyukur banget. Nggak terbayang sama saya, Rip. Dulu waktu saya kuliah S1, saya lihat kantor PU itu sesuatu yang tidak mungkin saya jamah. Masuk pun mesti izin. Iya. Sekarang VIP, Ya, ya. bersyukur ya. Itu menggambarkan Indonesia ini diberkahi banget sama Tuhan. Lihatlah dari sisi itu. Tidak ada kita yang namanya pertikaian. Tidak ada yang namanya sara. Tidak ada yang namanya pengkhianatan gitu loh. Iya. Kalau kita melihat kondisi kita yang sekarang ini, we are so blessed Iya, Sobres. by God. Nah, pikirkan ke depan. Keadilan juga mencoba berpikir yang beyond dari normatif norma-norma yang sudah ada. Iya, iya. Nah, saya mencoba melihat itu semua sih, Iya, iya. ya gitu ya. Luar biasa. Ke depan presiden akan memiliki Menko yang kuat, harapan saya. Karena semangat pembangunan ke depan bukan cuma konstruksi ya, Ya. Arif dan Jerry. Ya. Pembangunan seutuhnya Secara keseluruhan ya, Prof. itu punya semangat kolaborasi. Iya. Tidak mungkin kita main sendiri. Beneran. Saya terima kasih kepada perguruan tinggi. Terima kasih kepada pemerintah daerah. Terima kasih kepada pemerintah pusat. Terima kasih kepada guru dan dosen saya. Karena ini adalah buah-buah kolaborasi. Selesai kita dengan Pilpres, kolaborasi kita mulai. Deal-deal segala macam adalah instrumen kolaborasi. Jadi maksud saya ya, mari kita berpikir ke sana. Iya, iya. Sesuai dengan tagline keberlanjutan tadi, Prof. Keberlanjutan. Luar biasa. Ini nggak cukup kalau di kampus nih berapa SKS ini, Bang? Enggak tahu, Prof. Pokoknya Lanjut nanti episode saya panggil 2, lagi 3. lah. Panggil lagi pokoknya. Nggak cukup. Prof. Aduh, Iya, luar biasa. pokoknya saya nggak mau tahu, harus panggil lagi. Siap, karena siap, karena banyak banyak pertanyaan yang belum terjawab. Misalkan contoh gimana sih
menangani orang-orang yang punya perusahaan yang nakal misalnya Prof. Ya, Ya menarik. kan, gimana caranya biar enggak mangkrak semuanya. Itu banyak tuh Prof pertanyaan-pertanyaan yang Kita kayak cari segmen nanti Siap, Prof. bawa Siap. teman-teman konsultan. Oh, Siap, Prof. Kita siap, Prof. ngobrol supaya fokus gitu Siap, kan. Siap, Prof. Kemudian teman-teman kontraktor Iya. Siap. supaya tahu naturnya gimana. Siap, siap. Teman-teman supplier yang kita sebutkan, Siap, saya menyebutnya inovator. Inovator. Iya, mana? Ya. Pemerintah, Pemerintah, Ya, ya, dari struktural, sisi ya kan? regulasinya. Saya kan non struktural. Hmm. Nah, itu gimana gitu loh. Siap, luar biasa. Supaya Bang Arif. segmen itu mendapat satu impartasi yang sangat spesial gitu Iya, bagi keadilan. Siap, Iya, Prof. iya. Luar biasa. Jadi dalam konteks keadilan ini sebagai penutup, Ya. ya pembangunan juga harus berkeadilan. Iya, Nah, jadi benar kata Pak Presiden Jokowi ini puja-puji Pak Jokowi. Ya, Kita buat- membangun harus Indonesia sentris. Yes, Ya. keberlanjutan. Betul. Tapi ada satu hal boleh saya sampaikan? Siap, Prof. Bukan cuma pemerintah, Siap, karena Prof. saya pemerintah. Siap, Bro. Kita harus berterima kasih kepada rakyat Indonesia. Ya. Itu penting. Iya. Keadilan itu bukan hanya bagaimana pemerintah, masyarakat menyatakan terima kasih kepada pemerintah, tetapi negara juga harus berterima kasih kepada rakyat. Yang menjaga negara ini adalah rakyat. Iya. Itu semua kedaulatan ada kembali kepada rakyat. Prinsip pembangunan konstruksi pun mengutamakan dan mengedepankan masyarakat, bukan pemerintah loh. Oh. Ya. Jadi urusan sertifikasi bukan di pemerintah, Iya, tetap di Masyarakat. masyarakat. Sesuai nilai Pancasila, Prof Iya. ya. Iya. Luar biasa. Oke teman-teman Keadilan TV, banyak edukasi dan juga paparan konsep pemikiran luar biasa dari Prof. Dr. Manlian Simanjuntak, Calon Menko. calon Menko Amin, pengurus bidang 5 LPJK Kementerian PUPR. Oke, jangan lupa like, komen, dan share dan nantikan video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.